Halo teman-teman semuanya, selamat datang di tempat belajar. Di sini kita akan belajar banyak hal yang ada di dunia ini, termasuk dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Hai, perkenalkan aku Alisa Salsabila Lutfiana. Aku mahasiswa semester 1 di PGSD Barat. Jadi di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang konsep perpindahan kalor. Sebelum itu, teman-teman udah tahu belum sih apa itu kalor? Kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah apabila kedua benda tersebut saling bertemu atau bersentuhan. Nah, mekanisme dalam perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Langsung saja ke materi kita yang pertama yaitu konduksi. Nah, teman-teman, jadi di sini aku akan mendemonstrasikan bagaimana sih proses konduksi itu terjadi. Nah, ada barang-barang yang kita perlukan. Yang pertama yaitu air panas, gelas, dan sendok. Nah, step pertama yaitu siapkan gelas, lalu masukkan air panas ke dalam gelas. Kemudian, letakkan sendok aluminium dan sendok plastik ini ke dalam gelas yang berisi air panas. Kita tunggu selama 3 menit. Oke, ternyata sudah 3 menit nih teman-teman. Dan kita coba pegang ujung sendoknya ya. Wah, ternyata ujung sendoknya ini tuh berbeda suhunya. Dimana suhu pada sendok aluminium ini terasa hangat, sedangkan suhu pada sendok plastik ini tidak terasa apa-apa. Itulah yang dinamakan dengan proses konduksi. Lalu, pengertian konduksi itu apa sih? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Sehingga, air panas ini panasnya merambat ke benda yang suhunya lebih dingin, seperti 2 sendok ini. Lalu, kenapa 2 sendok ini berbeda? Nah, sifat benda sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas, seperti aluminium, besi, kaca, dan sak. Sedangkan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas, seperti plastik, kayu, karet, dan lainnya. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Partikel-partikel itu seperti apa sih? Oke, mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan membuktikan proses konveksi saat mendidihkan air. Barang yang diperlukan yaitu kompor dan juga panci berisi air. Lalu kita panaskan air tersebut. Nah, ketika air sudah mendidih, coba teman-teman amati apa yang terjadi pada gelembung-gelembung air tersebut. Gelembung pada air merupakan partikelnya, di mana ketika mendidih, dia akan bergerak naik turun. Itu merupakan proses perpindahan kalor melalui mekanisme konveksi. Contoh lain dari konveksi yaitu sirkulasi udara dalam ruangan, AC, radiator mobil, dan pendingin komputer. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan perantara. Teman-teman, pernah
kepikiran nggak sih kenapa kita bisa merasakan panasnya api padahal kita nggak menyentuh sama sekali? Ya, kali ini aku mau buktikan dengan korek api ini. Ketika kita menghidupkan korek api, lalu meletakkan tangan kita di dekatnya, tangan kita akan terasa panas. Padahal ini nggak nempel sama sekali. Ya, itu dia yang dinamakan proses radiasi. Di mana kita bisa merasakan panasnya awan, padahal kita tidak menyentuh sama sekali. Sama halnya dengan ketika kita merasakan panasnya matahari. Panas matahari bisa sampai ke bumi karena proses radiasi. Seperti yang kita tahu bahwa matahari jaraknya berjuta-juta kilometer dari bumi. Tetapi, kita bisa merasakan panas tersebut karena adanya gelombang elektromagnetik yang membantu matahari sampai ke bumi. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham belum dengan video tadi, yaitu tentang kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi? Semoga paham ya. Dan ternyata semua itu telah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Cuman kita saja yang belum menyadari akan hal itu. Akhirnya kita sampai di sesi yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai selesai. Aku harap video ini bisa membantu kalian dalam belajar dan juga bisa memahamkan kalian dan bermanfaat untuk sekarang maupun masa depan. Jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya. By the way guys, kalau kalian punya saran atau masukan boleh banget ya share di kolom komentar. Thank you guys and see you.